Podcast Pasti Temu. Podcast Podcast asik asik teruntuk untuk kamu. Yeay. Kembali lagi ke Podcast Pasti Temu pada episode 2 kali ini. Kenalin, aku Salsa dari Teknik Lingkungan Angkatan 19. Nah, kali ini kita dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami ingin membahas tentang inovasi lingkungan di Indonesia. Jadi pada kali ini kita kedatangan teman nih dari KPPL. Oke Mbak, bisa perkenalan? Ya, ayo silakan Mbak Karisa mungkin. Aku dulu nih. Iya, Ya boleh. udah, oke. Nama aku Karisa Putri. Aku di angkatan 2018. Aku juga dari KPPL. Aku dari Teknik Lingkungan ITS. Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kenalin nama aku Nines. Aku dari angkatan 2018 dari KPPL juga. Wede, mbak-mbaknya apa kabar nih? Gimana perkuliahannya? Apakah lancar? Aduh, Alhamdulillah, kalau aku lancar sih ya. Ya lancar nggak lancar harus diusahakan Harus lancar. dinikmati ya. dinikmati. Iya dong, iya. Ya mau gimana ya, kan kadang-kadang sinyal suka jelek tuh. Jadi kayak ya udah, Yang itu. itu tuh kayaknya nggak enaknya kalau lagi kuliah online gini ya. Semuanya serba online, jadi kita tuh bakal eh, membutuhkan yang namanya sinyal gitu, bener-bener bergantung sama sinyal. Padahal sinyal juga kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus gitu. Benar, jadi kangen Benar. kuliah offline ya, Mbak? Iya bener banget, ketemu teman-teman kan, lebih asik kalau ngobrol. Vibes-nya beda ya? Vibes-nya beda nggak sih? Apalagi Iya kalau bener. podcastnya langsung, kayaknya lebih asik. Ah, Nah, iya iya dong. bener juga nggak sih? Benar-benar. Oke, mungkin kita bisa ngasih tahu ya, tema kita kali ini itu membahas tentang inovasi lingkungan di Indonesia. Dan sebelumnya mungkin aku mau ngasih tahu, kan kita dalam rangka ngerayain Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021. Mungkin teman-teman masih belum tahu nih, Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu apa sih? Jadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 5 Juni. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Mbak-mbaknya tahu nggak sih Hari Lingkungan Hidup tuh ada perayaannya, Mbak? Ya, tahu. Ya, jadi ini ya, awalnya itu berangkat dari kekhawatiran masyarakat dunia pada tahun 1960 hingga 1970-an pada saat itu. Nah, pada saat itu tuh banyak gitu ya masalah lingkungan di beberapa negara yang dihadapi pada saat itu. Contohnya itu tragedi Minamata di Jepang ya. Tragedi itu tuh ini pencemaran merkuri dan menyebabkan sindrom gangguan saraf kepada masyarakat sekitar sana. Nah, selain itu ada juga kabut asap yang yang terjadi di beberapa negara di Eropa. Nah, itu diakibatkan dari pembakaran hutan. Nah, dari beberapa masalah itu memicu kekhawatiran masyarakat dunia gitu. Karena ternyata masalah lingkungan itu impact-nya bisa ke kesehatan masyarakat gitu. Nah, dari hal itu tadi yang dijelasin Salsa, dicetuskannya Hari Lingkungan Hidup Hari Sedunia Lingkungan oleh Hidup. benar. Benar banget. Oke, Iya. mungkin kondisi lingkungan di Indonesia ini kira-kira bagaimana ya, Mbak? Apakah Mbak Karisa atau Mbak Nines tahu atau mengikuti berita-berita lingkungan Indonesia? Mungkin Mbak Nines dulu aja kali ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kondisi lingkungan dalam hal ini yang dimaksud itu masalah-masalah lingkungan gitu ya. Jadi menurutku banyak banget itu ya. Kompleks masalah lingkungan itu banyak banget. Yang pertama itu ini penurunan kualitas dan rusaknya terumbu karang. Nah, eh, bisa rusak, terumbu karang bisa rusak itu salah satunya adalah disebabkan oleh penyebab yang namanya antropogenik. Apa sih penyebab antropogenik itu? Penyebab yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia yang seperti apa? Ya kalau kita tahu terumbu karang kan keberadaannya di laut ya. Jadi salah satunya itu aktivitas penangkapan ikan secara destruktif atau yang sifatnya itu merusak. Nah, berdasarkan data riset LIPI yang aku baca,
itu ada uji penelitian di perairan sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Jadi mereka itu melakukan uji gitu ya. Dari 2 kilogram bom ikan yang digunakan di uji tersebut itu, ternyata bom itu 2 kilo aja itu ya, mampu menghancurkan terumbu karang seluas 19,6 meter persegi. Bayangkan ya. Oh, gitu. Luas nggak sih Gede banget ya itu. 19,6 Iya, meter persegi itu? serumah Ya kan? lebih Betul. tuh. Heeh. Nah, ya kan? Nah, kalau seumpama terumbu karang udah rusak, ya berarti otomatis ekosistem perairan laut juga terdampak gitu loh kan. Terumbu karang itu kan habitatnya biota laut ya. Otomatis Iya. kalau habitatnya dirusak, ekosistemnya juga rusak nggak sih? Ekosistemnya Iya. Iya. rusak. Nah, Pada mati juga ya, iya. soalnya nggak ada tempat tinggal. Iya. Mhm. Terus yang kena dampak Mungkin siapa? Nah, kita-kitanya manusianya kan juga. Pasti Iya. juga kena. makan dari situ kan protein. Gitu. Mungkin Mbak Icul ada masalah lain gitu yang mau diangkat? Oke, jadi ini aku mau mengangkat ini nih. Ini kayaknya juga jadi salah satu permasalahan yang apa ya, satu induk masalah dari segala masalah gitu, yaitu adalah sampah nih. Sampah itu kan setiap orang tuh pasti, pasti mengeluarkan sampah nih, pasti setiap harinya tuh pasti mengeluarkan sampah gitu. Nah, akan Benar-benar. tetapi kadang-kadang itu orang-orang itu ada yang nggak mau mengolah sampah tersebut nih. Nah, sampah-sampah tuh kan ada yang beberapa yang memang bisa diolah dulu, ada yang memang nggak bisa diolah. Nah, orang-orang tuh terkadang terlalu malas untuk mengolah sampah yang bisa diolah gitu. Misalnya seperti plastik atau mungkin kaca atau apa gitu. Mereka langsung buang saja ke TPA gitu. Otomatis sampahnya itu jadi menggunung. Bahkan sampah itu terkadang tuh orang-orang juga membuang sampah ke laut. Nah, itu juga bisa balik lagi nih ke yang dibilang Nah, sama Ina tadi, iya itu benar. juga berpengaruh nih Laut. ke terumbu karang, kayak gitu sih. Menurutku sampah itu Benar. memang banyak juga nih permasalahannya. Terus juga sampah bisa mengakibatkan banjir, ya nggak sih? Nah, Kalau misalnya Iya, sampahnya benar. juga dibuang sembarangan, terus bisa menutup, di saluran selokan biasanya, itu juga bisa menyebabkan banjir kan kalau misalnya kita, hujan, terus airnya nggak ada tempat untuk itu mengalir, akhirnya Mhm. banjir gitu. Kayaknya memang Mhm. sampah itu induk dari semua permasalahan lingkungan deh kayaknya. Iya, ya, benar sepakat. banget. Benar-benar. Iya, Terus mungkin aku mau nambahin juga, jadi, selain itu juga ada masalah polusi udara di Indonesia. Itu juga yang paling, apa ya, berdampak untuk kesehatan masyarakat iya Indonesia gitu. iya bener. Apalagi, di Indonesia ini, apa ya, orang-orangnya kan banyak menggunakan kendaraan ya, dari mobil, motor, bus, atau kendaraan lainnya gitu. Terus juga dari asap-asap yang kita keluarkan dari membakar sampah, itu kan Industri juga. iya, Mhm. industri dari, namanya tuh, apa sih, pabrik ya? Iya, dari Iya pabrik. pabrik. Ya, pabrik. Mhm. Terus jadi berakibatnya tuh, ke penyakit masyarakat-masyarakat Indonesia, contohnya kayak gangguan paru, penyakit jantung, stroke, atau kanker Mhm. paru-paru dan lain-lainnya gitu. Oh iya bener juga, bener bener tuh. Benar. Itu mau nambahin dikit sih kayaknya, Mhm. terus juga ini nih, kayaknya beberapa kendaraan tuh juga ada yang memang sudah melewati batas waktu gitu nggak sih? Maksudnya kayak, Iya. eee, mereka tuh saking kendaraannya sudah tua itu otomatis Mhm. apa namanya, filter yang dikeluarkan dari asap dari Mhm. kendaraan itu Mhm. jadi udah nggak Mhm. bagus lagi Udah gitu. Jadi nggak kan bagus lagi ya? Iya. iya, jadi kan otomatis Iya, kan, benar. semakin menambah polusi udara nih. Jadi Mhm. polusi udaranya bener yang awalnya sudah Iya. kena dari mobil-mobil banyak orang, Mhm. terus apalagi ketambahan mobil-mobil yang sudah tua gitu, otomatis filter dari mereka tuh juga nggak bagus mobil-mobil yang baru. Jadi Jadi nambah ini ya menambah konsentrasi konsentrasi gas rumah kaca kan? iya iya bener. Itu tuh Heeh. polusi dari kendaraan itu. Gas rumah Mhm. kaca konsentrasinya bertambah, otomatis pemanasan Global global warming. juga bisa meningkat gitu. Wah ini Benar. kompleks gak sih Suhunya kayaknya? iya bener memang nih, Jadi suhu banyak suhu banget ya? suhu juga jadi Mhm. naik kan. Mhm. Iya. Banyak banget nih permasalahan kondisi lingkungan di Indonesia gitu. Jadi dari kondisi lingkungan tersebut pasti kan ada solusinya ya, Mbak. Jadi, mungkin, di Indonesia ini tuh, mulai apa ya, mulai menerapkan gitu beberapa inovasi lingkungan dan kelihatannya keren-keren banget gitu, apalagi inovasi lingkungan itu kekinian juga loh, Mbak.
Iya, Jadi, benar-benar. Benar, iya, iya. jadi kita, apa namanya, anak-anak muda nih, milenial, Iya, pasti benar. seneng banget kalau udah ada inovasi-inovasi tersebut. Mungkin aku Nah, bisa menyebutkan inovasi-inovasinya ya. Iya, boleh. Jadi, yang pertama itu, aku ini sih, aku tertarik banget sama supermarket yang jual bahan pokok tanpa menyediakan plastik. Jadi, artinya dia bener-bener, plastik free gitu, semuanya dari bahan-bahan mereka jual, sama dari packaging-nya itu juga tidak menggunakan plastik. Oh, Iya, jadi keren banget keren. pastinya. Terus juga, jadi tuh namanya aku sering lihat di Jakarta, namanya itu thebookstore.co, kalian juga bisa cek IG-nya, terus ada juga Saruga Indonesia. Dan itu tuh keren banget, dia, apa ya, jadi di supermarketnya itu semuanya pakai botol-botol jar gitu loh, Mbak. Jadinya dia tidak oh, menggunakan plastik sama sekali gitu. Misalnya Oh, kayak iya. gula, dia jual kiloan, terus nanti kita bawa, jar Ada kita, sendiri gitu toples ya? kita iya, bawa toples kita dari rumah, nanti kita bisa isi ulang di sana. Terus nanti, bayarnya per kilo gitu, kita hitung nih kita berapa gram, berapa kilo gitu. oh, Kan enak kekinian ya kalau banget kayak ya? gitu. Iya, bener sih Mhm, kalau misalnya bawa barang Iya, sendiri kan otomatis kan kita bisa mengurangi nih yang namanya sampah plastik kan ya. iya, heeh. iya. Melatih melatih masyarakat ini nggak sih, gaya hidup minim sampah kan? Iya Iya, benar, gaya hidup eco lifestyle lah ya. iya Iya, bener juga. eco-lifestyle. Nah, Benar-benar. Mhm, aku mau nambahin juga nih, kayaknya ada mhm. yang, apa namanya, ada satu, apa ya, kayak dia tuh sama gitu loh sama yang kamu bilangin tadi, Oh sama iya, Saruga Indonesia sama mhm, thebookstore.co tadi, itu ada mhm. yang namanya aplikasi tuh yang namanya Siklus gitu, kalau nggak salah. Dia Oh, siklus refill, jadi dia itu juga dia itu aplikasi gitu, jadi kita itu harus, download dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store gitu kan. mhm, Nah, itu tuh kita itu bisa menghubungi petugasnya untuk datang gitu, dan mereka Oh itu iya, pernah membawa dengar. membawa seperti kayak, ya udah kalau misalnya kita mau beli sampo, ya kita bisa membawa, eee, botol botol wadah kita untuk diisi sampo itu nanti, atau sabun, Mhm. atau apa namanya, buat cuci baju itu apa? deterjen. Iya, Deterjen. deterjen cair Oh, juga. Iya. Nah, jadi itu tuh online ya, Mbak, sistemnya? iya, bener bener, dia itu online. Jadi kayak kita bisa memanggil orangnya gitu biar datang ke rumah. Katanya sih Mmm. free ongkir ya, katanya sih free Oh, ongkir. hebat banget dong. Iya, terus katanya kalau misalnya memang kita memang lagi nggak ada wadahnya, mungkin wadahnya sudah rusak atau sudah bagaimana, itu Mhm. dari pihak siklusnya itu menyediakan yang namanya wadah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bingung gitu. Mmm, Dan juga wadah Wah, tadi itu keren juga sih. bisa digunakan lagi gitu nantinya, mhm. seperti itu. Kalau boleh tahu ini udah ada di kota-kota mana aja, Mbak, gitu? Apa Jakarta doang atau di kota mana? Tahu aku sih, apa ya, tadi aku kan masih lihatnya di Instagram ya, kayaknya masih di Mhm. daerah Jabodetabek deh kayaknya sih ya. Mmm, Iya, Jabodetabek, semoga iya. bisa ke daerah-daerah Iya, luas semoga lainnya bisa kali ya. di seluruh Iya, Indonesia ya. kayaknya biar bisa Iya, seluruh Indonesia gitu Kita bisa kan. merasakan manfaatnya. iya benar. Yoi. Apa mungkin kita buka bisnis kayak gitu, Rek? Wah, Boleh banget. lumayan sih tapi Lumayan. Semoga juga ada di Surabaya yang pastinya. Iya, oh iya bener juga, awalnya kalau misalnya kayak gitu kan biasanya bisa lebih murah gitu nggak sih? Soalnya kan Iya. kita nggak ada lagi biaya untuk mhm, wadah gitu Heeh, kan, karena heeh. kita kan ada wadah sendiri, otomatis kan harganya lebih murah, ya sangat terjangkau lah ya untuk iya, kita anak kos gitu kan, Bener, anak kuliahan bener kan banget. butuh yang murah-murah gitu. Mhm. Mungkin Mbak Nines ada tambahan inovasi yang Mbak tahu gitu atau Mbak pernah coba? kalau aku setahuku ini sih ada daur ulang baju ya, upaya Mmm, daur ulang baju yang udah nggak kepakai gitu dan eh, bisa dijual atau bisa mhm. ditukarkan. Kalau teman-teman tahu itu Oh tukar gitu. baju punyanya yang tukar baju tuh salah satu ini usaha bukan usaha sih ya kayak kampanye sekaligus usaha juga sih yang dilakuin sama Zero Waste. Kalau teman-teman tahu IG-nya Zero Waste, Zero Waste itu juga ada tukar baju gitu. Nah, tukar baju Oh, itu salah satu upaya yang dilakuin Zero Waste buat mengkampanyekan untuk mengurangi sampah tekstil kayak gitu. Jadi mhm.
Sistemnya nanti tuh kita nukerin baju yang kita punya, yang pastinya yang layak pakai gitu dengan punyanya orang lain gitu. Aku juga pernah lihat sih, Mbak. Jadi ada brand namanya Sejauh Mata Memandang. Jadi waktu itu dia mengadakan kampanye mirip-mirip seperti itu juga. Jadi dia menyediakan kayak tong sampah gitu di toko offline-nya. Terus nanti Mm-mm. kita bisa bawa nih baju-baju yang udah tidak terpakai, tapi masih layak, atau baju-baju yang udah tidak terpakai tapi udah nggak layak. Jadi kita pisahin gitu loh, Mbak. Nah, Oh iya, nantinya iya. dia akan bisa daur ulang, dijadikan untuk kayak apa ya, untuk buat benang, buat bikin bajunya lagi gitu. Kan keren Iya, banget ya? iya, bisa di-upcycling nggak sih? Iya, heeh. Jadi kan, desainnya jadi lebih baru gitu. Jadi kayak Bener. baju-bajunya itu mungkin masih terlihat lebih lama gitu kan. Nah, karena kalau misalnya Mhm. dibawa ke brand tersebut itu kan bisa jadi desain yang lebih baru, terus jadi kan orang-orang jadi kayak, "Oh, ini brand baru nih," gitu. Terus juga ini baju yang lama, jadi kan otomatis kan aku Iya. aku, eee, membantu tidak menghasilkan sampah lebih banyak gitu. Iya, bener. Terus juga Benar-benar. untuk, nantinya tuh kalau yang baju-baju masih layak dipakai, nanti bisa disumbangin ke orang-orang yang kurang mampu, yang membutuhkan di luar Nah, sana, benar. gitu. Jadi selain Hmm, kita bisa, hidup eco lifestyle, kita juga bisa membantu orang-orang di luar berbagi. sana. Terus juga Benar. ada beberapa beauty company mungkin yang mirip-mirip seperti ini juga. Jadi dia kayak menyediakan sama kayak tong sampah gitu. Nanti kita bisa menyetorkan atau membuang botol-botol kaca. Biasanya kan kalau beauty company gitu, skincare gitu kan pakai botol kaca ya Mbak rata-rata kan. Iya, ada Ya, yang itu Nah, juga enggak sih, ada ini. yang plastik juga sih sebenarnya. iya, heeh. Itu Ya, kan ada pasti juga ada. itu pasti kan akan susah ya untuk kita daur ulang, terus jatuhnya juga jadinya nanti dibuang-buang kemana mana aja. Nah, jadi, si beauty company ini dia bikin campaign juga, buat nanti kita buang botol-botol yang udah kosong itu ke tempat, store-nya dia juga, dan nantinya kita bisa mendapatkan poin gitu. Oh Terus iya, poinnya itu kalau dikumpulin bisa buat belanja gitu. iya bener-bener aku juga pernah tahu sih. Benar, benar. Itu tuh ada yang biasanya kalau misalnya kita bisa kasih botol berapa gitu, misalnya Iya, kasih 5 atau kasih 10 kita bisa dapat mhm, voucher gitu. Jadi kan Oh iya. enak ya buat kita ya kalau Maksudnya misalnya udah ngasih botol malah dapat produk gitu kan enak banget gitu. iya, senang menguntungkan juga, banget semangat gitu. gitu nggak sih? Heeh, semangat Mhm. itu. Terus ini sih ada inovasi lagi sih. Apa tuh, Mbak? Kita kan saat ini pandemi ya. Jadi Iya. kita bisa memanfaatkan apa yang namanya medsos, media sosial. Oh, Media bener sosial Iya buat bener apa? juga. Menyebarkan awareness-nya masyarakat untuk peduli kepada lingkungan gitu. Ada Apalagi Instagram, terus mhm, ada podcast-podcast ini, podcast yang mhm, kita lakuin sekarang ini. Terus ini juga sih banyakin baca-baca konten di Instagram kan banyak gitu ya NGO-NGO atau LSM gitu, akun-akun sosial media yang bergerak untuk mengkampanyekan peduli lingkungan kayak Greenpeace, Zero Waste, terus Hutan iya. Itu Indonesia dan masih banyak lagi. Nah, itu coba kita ikuti karena kalau kita mengikuti mereka kita itu udah berusaha untuk ini peduli kepada lingkungan karena kan mereka Mhm, juga spread awareness juga kan gitu. Iya bener juga sih. Bener bener bener. Manfaatkan media iya, setuju sosial. banget. Apalagi orang-orang zaman sekarang kan gabut gitu, bukanya cuman media sosial doang gitu kan. Iya, waktu pandemi ini emang bikin kita males ya buat ngapa-ngapain. Jadi ya mau nggak mau kita kalau misalnya mau hubungin ke teman-teman juga bukanya HP, jadi otomatis bukanya Mhm, sosmed. iya. Jadi biar nggak cuma-cuma gitu buka sosmed tuh bisa Iya. belajar juga. Mm. Daripada scroll-scroll yang nggak jelas, mending Mhm, scroll IG-nya Greenpeace dan sebagainya itu banyak info-info menarik seputar lingkungan. mantap. Jadi ternyata banyak juga ya inovasi-inovasi di Indonesia nih udah mulai berkembang Banyak. pesat nih. Iya, Sekarang udah ini kan, sekarang ini udah banyak gitu loh, dari bukti-bukti yang kita ceritakan tadi tuh sudah banyak Mhm. ternyata masyarakat Indonesia itu yang mulai peduli kepada lingkungan, peduli sadar bahwa lingkungan kita itu sedang tidak baik-baik saja dan mereka itu sudah mulai berinovasi. Itu bukti bahwa mereka itu peduli kepada lingkungan kan kalau seperti itu. iya nih. Tapi namanya Mm. emang udah keren-keren banget sih.
Cuman kayaknya memang perlu ditingkatin lagi nggak sih biar Nah, semua itu. masyarakat sendiri biar Iya. semakin benar-benar Iya. memahami kalau misalnya kita memang mau nggak mau harus mengurangi yang namanya penggunaan sampah atau kita harus memelihara nih yang namanya lingkungan. Soalnya mau nggak mau, ya kan kita hidupnya di sini gitu. Kalau misalnya lingkungannya rusak, ya mau bagaimana? Iya. Yang paling penting sih partisipasi dari masyarakatnya tersendiri gitu. Pasti kan untuk Benar. menyukseskan, mewujudkan dari inovasi-inovasi tersebut kan yang paling penting tuh partisipasi masyarakatnya. Jadi kalau kita Benar. nggak mulai, pasti inovasi itu nggak akan berjalan dengan lancar. Iya bener banget tuh. Benar. Dan harus selalu kita ingat gitu loh. Karena selama ini yang kita itu bergantung hidup ke apa, ke siapa, ke lingkungan kan. Semuanya kan kita bergantung hidup ke sana ya. Maka dari itu kalau kita ingin hidup kita terus berlangsung, anak cucu kita merasakan eh, dampaknya Bukan. gitu, dampak baiknya ya kita harus berbuat baik kepada lingkungan gitu loh. Gitu yang harus selalu kita pegang. Iya benar. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa memulai hidup eco lifestyle gitu. Oh iya benar. Kayak dengan ini nih, kalau misalnya kita memang mau belanja atau mau shopping nih, jadi kita bisa nih Iya. bawa tas sendiri. Soalnya kan Mm-mm. daripada kita menggunakan kresek kan dari plastik tuh. Plastik tuh Iya. bener-bener ya lama banget gitu buat Benar. terurainya gitu kan di lingkungan. Jadi kan Ya. lebih baik dengan mengurangi sampah nih, kita bisa membawa Mm. eco bag. Apalagi sedotan ya Mbak, itu paling Oh iya, ini sih, sedotan paling nih. susah banget diurai dan berdampaknya juga ke lautan gitu. Sedotan padahal sekecil itu Mm-mm. ya, tapi kalau yang makainya banyak orang ya sama aja gitu Iya, kan. iya sama aja gitu. Jadi mungkin kita bisa dari rumah karena pandemi juga kan, kalau misalnya keluar-luar biar tetap bersih, biar tetap sehat, mungkin kita bisa bawa sedotan dari rumah, sedotan stainless steel atau bisa juga sendok garpu gitu. Iya, itu benar Atau banget. kalau bisa nggak usah pakai sedotan juga bisa nggak sih? Iya, Ah, iya nggak usah pakai lebih memilih nggak pakai bener. sedotan sih. Langsung minum dari gelasnya Mhm, gitu. mhm. Bener. Terus juga kalau bisa, jangan beli minuman yang emang pakai plastik juga nih, percuma juga kita, ke supermarket Iya, belinya Aqua yang pakai benar. plastikan gitu. Jadi mending bawa, water bottle dari rumah sendiri masing-masing. Sepakat. Iya, Benar. banyak juga nggak sih, apa namanya, kayak misalnya nih, aku langsung sebut aja kayak Starbucks tuh. Starbucks tuh kan biasanya Iya, kita kalau misalnya pengen beli, kita kalau langsung kasih tumbler kita juga bisa kan. Kayaknya sekarang Iya. Starbucks juga bener. banyak banget kok. Jadi kan itu juga membantu kita Heeh, gitu kalau misalnya kita bisa mengurangi penggunaan gelas heeh. plastik gitu kan. Apalagi kalau Starbucks suka ada diskon kan kalau Oh pakai iya bener tumbler. juga, biasanya diskon nggak sih 50% kalau nggak salah? Iya lumayan juga nih. Iya makanya. Makanya kalau hidup eco Lumayan lifestyle tuh sih. kadang banyak keuntungannya sebenarnya di sisi lainnya. Iya. Dari yang udah kita obrolin tadi tentang inovasi di Indonesia tuh udah keren-keren banget. Semoga kedepannya para pemuda Indonesia bisa mengembangkan dan juga menambahkan inovasi lingkungan di Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Terutama juga semoga Mbak Nines, Mbak Icul bisa dan teman-teman yang dengerin podcast ini bisa ikutan buat bikin inovasi baru ke depannya Oh iya, gitu. amin ya amin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, tadi kan kita ngebicarain inovasi tentang spread awareness melalui media sosial, salah satunya podcast. Nah, KPPL punya podcast nih, namanya Pantai Ikan. Podcast Waduh. santai isu lingkungan. Ya Wih. kan Mbak Ijul? Bener kan? Benar banget nih, yang namanya Pantai Ikan. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen dengerin lagi nih tentang isu-isu lingkungan lain gitu, biar pengen tahu isu lingkungan lagi yang lain-lainnya, itu kalian bisa nih dengerin di podcastnya KPPL. Nah, Oke, baik. untuk ngikutin terus biar tahu update-nya bisa follow IG @komunitas KPPL. Nanti di sana bakal ada update-nya kalau podcast kita udah rilis. Waduh, Gitu. Lupa di langsung segera follow. follow nih. Jangan lupa di follow ya. Cepat. Baik. Oke, jadi
dari hal-hal yang kita obrolin tadi, ini inovasi lingkungan di Indonesia ini udah keren banget. Udah apa ya, udah terdepan lah istilahnya, nggak mau kalah dari negara-negara lainnya gitu. Jadi semoga teman-teman yang dengerin podcast ini atau para pemuda Indonesia bisa menambahkan inovasi-inovasi dan juga bisa mengembangkan inovasi-inovasi lingkungan di Indonesia biar kedepannya itu kita lebih maju lagi, bisa dan juga yang paling penting sih menerapkan eco lifestyle ini gitu. Benar. Semoga juga Mbak Icul, Mbak Nines, dan juga aku gitu bisa menambahkan inovasi lingkungan di Indonesia gitu. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin. Semoga juga tahun depan kuliah offline kali ya, Mbak? Iya bener, amin ya Amin ampun. ya Allah. Pengen banget sama Pengen online. ketemu teman-teman aku. Iya, udah gak sabar banget nge-podcast online. Podcast offline. Offline, sorry. Oke. Sampai jumpa di episode 3 podcast Pasti Temu. Yeay, sampai jumpa.